Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau materi mengenai BIOS ya. Jadi, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika komputer pertama kali atau laptop pertama kali itu dihidupkan atau ditekan tombol powernya? Nah, jawabannya yang bekerja pertama kali itu BIOS namanya. Nah, BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System, yang merupakan perangkat lunak yang menjembatani antara software dan hardware. Nah, software itu perangkat lunak, hardware itu perangkat keras. Jadi yang menjembatani antara mereka berdua itu ada yang namanya BIOS. Nah, BIOS inilah yang bertanggung jawab untuk mendeteksi semua komponen hardware yang ada di komputer maupun di laptop yang kalian gunakan itu, supaya mereka berjalan dengan baik. Nah, baik, untuk kali ini saya punya simulator untuk memastikan bahwasanya BIOS itu seperti apa. Karena BIOS ini pertama kali masuk, cara masuk ke BIOS-nya itu, cara masuk ke BIOS atau masuk ke dalam sini itu biasanya ketika komputer pertama kali dihidupkan itu nggak lama ya, biasanya berapa detik itu. Maka ketika komputer kita dihidupkan itu langsung kita pencet F2 yang ada di keyboard ya, sekali lagi yang ada di keyboard, atau delete. Biasanya dia nggak jauh-jauh dari tombol F2 atau dengan delete, tapi tergantung dengan spesifikasi atau merek laptop atau komputernya masing-masing. Biasanya setiap merek atau komputer itu beda-beda, tapi yang sering dipakai itu pakai F2 atau delete. Nah, di sini ketika kalian tekan F2 atau delete, atau kalau kalian sampai telat menekan F2 atau delete, itu dia langsung masuk ke BIOS atau masuk ke tampilan komputer itu yang kalian belum tahu ya. Yang belum tahu, kok Pak, kok nggak keluar ini Pak, tampilan yang seperti yang ada di video Pak ya. Nah, itu berarti telat mencet tombolnya, makanya dia langsung masuk ke sistem operasinya. Nah, di BIOS sendiri ini simulatornya Phonik ya. Nah, jadi BIOS itu ada beberapa macam mereknya juga, yang ini juga yang Phonik. Nah, di sini untuk menunya ada menu main, advance, security, boot atau exit. Nah, di sini tertera tuh komponen apa yang terpasang di laptop atau komputernya. Nah, di sini ada SATA 1 sampai SATA 4. Nah, itu ada DVD RW. Nah, itu DVD. Ada Samsung, itu harddisknya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur timenya atau waktunya. Waktunya mau diatur tanggal berapa, tahun berapa, dan bulan berapa. Nah, yang selanjutnya itu menu advance. Advance ini, nah di sini ada tuh, lihat di situ, ini CPU tipenya dia kebaca, CPU speednya dia kebaca, nah dan cache RAM-nya juga terbaca. Kemudian yang bawahnya itu ada PS2 mouse-nya kedetek auto detect apa enggak. Nah, yang di sebelah kanan ini ada auto detect, enable itu menandakan bahwasanya enable itu on, disable itu off. Nah, itu maksudnya mau diaktifkan atau enggak. Nah, onboard LAN itu yang berfungsi di laptop atau komputer kita itu untuk port LAN ya, port LAN onboardnya itu mau dihidupkan apa enggak. Kalau enggak dihidupkan ya berarti kita nggak bisa internetan pakai LAN. Nah, di situ ada, kemudian yang selanjutnya ada user password. Nah, itu kalau user password maksudnya ketika kita mau masuk BIOS itu ada passwordnya. Ketika kita pencet F2 atau delete itu ada passwordnya. Nah, itu di sini disable. Nah, ada security. Nah, security ini untuk security password user, administrator, HDD password. Nah, harddisknya mau di password apa enggak. Nah, selanjutnya ya ini di menu boot. Di menu boot ini seumpamanya kita mau menginstal komputernya. Nah, ini harus prioritinya semuanya kita menginstalnya pakai DVD RW, pakai kaset gitu ya. Berarti yang CD DVD itu harus nomor 1. Nah, nomor 1 caranya di select enter itu. Nah, di bawah itu ada menu enter. Nah, di bawah ini ya. Aduh, nggak bisa pakai mouse ini. Nah, di bawah ini
kemudian di-select, nah diarahkan di nomor 1. Atau kalau kita bisa pakai flash disk, nah pokoknya flash disknya itu harus nomor 1, intinya di nomor 1. Nah, yang selanjutnya ada exit. Nah, jangan lupa di sini ketika kita sudah mengatur di menu-menu tadi, jangan lupa save, change and exit. Nah, berarti harus di save pergantian dan keluar. Nanti ketika keluar dia langsung masuk ke pengaturan yang sudah kita atur itu. Nah, yang selanjutnya saya punya lagi yang ini ThinkPad. Nah, ini punya ThinkPad, ini beda tampilannya ya. Nah, saya akan membandingkan yang tadi punya Phonik dan yang sekarang punyanya ThinkPad Lenovo. Nah, ini seperti ini tampilannya ya. Kalau di ThinkPad itu dia langsung ngebaca nih, ada menu main, config, date, security, startup, kemudian restart. Nah, di sini sudah bisa pakai mouse. Kalau yang Phonik tadi belum bisa pakai mouse. Kalau belum bisa pakai mouse, gimana Pak cara menjalankannya? Cara menjalankannya di keyboard itu, di keyboard ya, sekali lagi di keyboard ada tanda panah ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah, itu menjalannya pakai itu. Nah, kalau di sini sudah bisa pakai mouse, berarti kita bisa menggerakkan pakai mouse. Dan di sini terbaca tuh seumpamanya BIOS versinya, kemudian yang selanjutnya ini, kemudian di sini kebaca itu CPU-nya tipenya apa, CPU speed-nya, kemudian install memorinya, jadi RAM-nya tuh kebaca berapa. Nah, kurang lebih sama BIOS itu fungsinya seperti itu. Nah, kemudian ada config. Nah, di sini ini kita nih kan, ini kita bisa klik 2 kali, kita mau enable apa enggak. Nah, intinya sama ya. Nah, untuk kembalikan, oh Pak, itu gimana cara mengembalikan enggak ada back. Nah, di situ ada itu, di bawah sini ada escape untuk exit. Nah, ketika kita masuk seperti ini, kita pencet escape yang ada di keyboard, nanti dia akan kembali lagi. Nah, ini pengaturannya dari keyboard, display, power dan segala macam. Ada date and time. Nah, ini kita atur date and time-nya untuk kondisi sekarang ini. Jadi nanti di komputer akan menyesuaikan pengaturan yang ada di sini. Kemudian ada security yang tadi, ini bisa di password dan segala macam ya. Ini pokoknya intinya kalau kalian salah disable apa salah enable di sini akan berpengaruh pada tampilan komputernya. Nah, startup. Nah, di sini kalau di sini startup atau booting ya. Nah, yang tadi kan di menu Phonik ini kan ada boot nih. Nah, boot priority. Nah, itu sama aja, ini di startup. Nah, ini harus kalau semuanya nanti di sini itu ada beberapa bootable atau alat yang akan kita gunakan, seumpamanya kita menginstal pakai CD atau pakai hard disk, maaf, atau pakai flash disk. Nah, nanti ini harus dijadikan nomor 1. Terus jangan lupa tetap harus di restart ya, harus di restart. Nah, mungkin itu. Nah, jadi apalagi yang sekarang ini tampilannya lebih colorful ya, atau berwarna. Jadi nanti kalau kalian menemukan laptop atau menemukan motherboard yang keluaran terbaru, pasti tampilnya nggak seperti ini. Nah, pasti tampilnya lebih bagus lagi, lebih pokoknya colorful, lebih friendly lah. Nah, itu mungkin pengenalan dari BIOS ya, kira-kira seperti itu. Intinya fungsi dari BIOS ini ketika kita mau menginstal ulang, karena ini nanti untuk materi ini kuncinya hanya di startup atau di boot priority. Karena di sini kalau seumpamanya boot priority-nya, kalau kita semuanya menginstal, kalau di boot priority-nya itu seumpamanya USB-nya itu di nomor 4, sedangkan yang kita butuhkan di nomor 1, itu meskipun kita restart berkali-kali pun dia nggak akan ngebaca flash disk yang sudah ada isi sistem operasinya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan dipelajari lebih lanjut dan jangan lupa selalu dilihat videonya agar lebih paham lagi.